teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Creepylogi @creepylogi. Buat kalian yang sudah tidak sabar, berikut ini cerita horor berjudul Kuntilanak di Lemari. Selamat menyimak kalau kalian masih berani. Bapakku punya pusaka, bukan aji-aji, hanya semacam benda yang katanya diwariskan secara turun-temurun. Bentuk pusaka itu yang sesungguhnya tidak jelas, karena aku belum pernah melihat isinya. Pokoknya bulat, dalamnya konon dililit serat-serat kayu lalu dililit kain. Luarnya dibungkus tas kulit. Memang kecil. Keberadaan benda itu baru ku tahu waktu aku berpaling menuju masa remaja. Abangku yang sulung akan pergi ke Kairo untuk kuliah. Lalu bapak menyelipkan buntelan kulit itu untuknya. Katanya supaya jauh dari mara bahaya. Tetapi ditolak mentah-mentah, malah diceramahi panjang-panjang. Ketika aku SMA, abangku nomor 2 berangkat ke Madinah. Lagi-lagi bapak mempromosikan pusakanya. Lagi-lagi pula ia ditausiahi anaknya. Bahkan abang sampai menangis memohon agar bapak membuang benda itu supaya tidak masuk jahanam. Tetap saja, masih dia simpan. 3 tahun berikutnya, giliran aku anak bontot. Aku tidak pergi jauh-jauh, cuma ke Jawa. Juga aku tidak mau kuliah agama melainkan ilmu alam. Bakal repot ceritanya kalau seisi rahim ibuku cuma belajar agama. Satu malam sebelum berangkat, bapak bicara denganku, memberi nasihat apa yang boleh dan apa yang tidak, dan apa saja yang harus. Di bagian penutup, dia menawarkan pusaka yang keluar 3 tahun sekali. Aku bingung. Bapak tampak sangat berharap ini menjadi kesempatan terakhir. Jika aku tolak, ia harus bikin anak lagi, merawatnya sampai besar, lalu merantau. Persoalannya, ibuku sudah menopause. Kalau tetap mau, dia harus kawin lagi. Gila saja. Namun, masalah terbesar sebetulnya adalah aku yang tidak pernah bisa menolak maunya. Jadi malam itu terjadilah serah terima pusaka. Setelah itu aku bertanya, sebenarnya ini berisi apa, Pak? Batu, ujar bapak disertai lirikan bangga. Cuma batu? Iya, memang batu. Kenapa harus dikuel-kuel begini? Batu kan tidak gampang pecah. Bapak dulu juga bertanya begitu. Tapi tidak dikasih jawaban. Gunanya buat apa, Pak? Buat pegangan. Tinggal disimpan saja. Banyak tanya. Boleh dibuka? Bapak malah memelototkan mata, lalu mendengus dongkol. Berarti tidak boleh dibuka. Cara merawatnya bagaimana, Pak? Kusambung lagi. Sudah, bawa saja. Simpan di mana? Lemari, rak buku, dompet, terserah kamu. Di Pegadaian, Pak? Kok malah Pegadaian? Jangan-jangan batu berlian, Pak, buroku. Bapak malah mengulek ubun-ubunku sampai terasa puyeng. Aku lahir dan besar di Celebes, tetapi bapakku orang Jawa. Merantau, kemudian bertemu gadis yang dikiranya orang Bone. Sampai ia tahu beberapa bulan sebelum menikah, ternyata gadis itu Jawa-Jawa juga. Nah, sebelum berangkat ke Sulawesi, ia dibekali benda pusaka tersebut, yang dia dengar usianya sudah 5 generasi. Mungkin saja lebih, bahkan mungkin saja itu hanya dilebih-lebihkan. Terkait manfaatnya, entahlah, uang lebih bermanfaat, atau setidaknya ilmu, dan ilmu bermanfaat untuk mencari uang.
Aku sendiri tidak percaya dengan itu, semata-mata untuk menyenangkan bapak. Lagi pula jika abangku kembali dari Kairo atau Madinah dan mereka menceramahi bapak, aku tinggal bilang, barangnya ada padaku. Mereka pasti giliran mengincarku habis-habisan. Kalau perlu dengan menangis jilid dua sebelum akhirnya memaksa agar benda ini segera dibuang jauh. Kalau sudah begitu, gampang saja. Aku tinggal membuangnya. Pada waktunya, Makassar digantikan dengan Jawa. Pesawat mendarat di suatu kota dan di kota ini pula lah aku belajar. Namun, yang paling pertama ialah tempat tinggal. Dengan bantuan sahabat abangku yang sangat baik hati, banyak hal jadi terasa mudah. Aku menyewa kamar di sebuah rumah milik penduduk setempat. Seorang ibu yang dari bicaranya kelihatan terpelajar. Suaminya sudah meninggal dan ia hidup bersama putri dan menantunya yang datang dari Takengon. Oleh pemiliknya, aku ditempatkan di bagian belakang. Satu kamar yang lapang dan bersih, dan rumahnya masih terawat betul kendati ia dibangun oleh kakek buyut sang pemilik rumah. Sebelum leluhurnya itu diangkat menjadi wedana. Di rumah ini, hanya 3 kamar yang disewakan. 2 kamar lainnya juga dihuni mahasiswi, masing-masing terpaut 2 dan 4 semester denganku. Mereka baik dan ramah sebaik pemilik rumah memperlakukan semuanya. Belakangan, aku mengerti. Rumah ini seperti pesantren. Keluarga Ibu Haryadi sangat disiplin beribadah maupun apa saja. Perempuan biasa sholat di musola milik Aisyah di dekat rumah dan mengaji Al-Quran di rumah tiap malam dan ba'da subuh. Seiring bergulirnya waktu, aku jadi ikut kebiasaan mereka. Adapun pusaka bapak, biar saja di tempatnya. Aku menaruhnya di dalam laci lemari dan tidak pernah mengingat-ingat lagi. Namun, beberapa kejadian yang berlangsung di kemudian hari membuat benda itu kembali perlu diingat. Suatu hari, masih sore, sehari sebelum akhir pekan, aku sendirian di kamar sejak siang, lalu ku dengar langkah berderap. Pintu kamar sebelah dibuka. Kak Mayang sepertinya sudah pulang. Terpaut 15 menit, aku meninggalkan kamar untuk mandi. Pintu kamar mandi dari agak jauh tampak tertutup, tetapi rasanya di sana kosong. Jadi aku berjalan. Begitu semakin dekat, rupanya pintu itu dibuka. Kak Mayang keluar. Baru selesai mandi, rambutnya tenggelam di dalam handuk yang dikual-kual. Aku berhenti, dia pun berhenti. Sesaat kemudian, ditariknya handuk dari kepala. Pada waktu itulah terpekik cerita nyaring yang mengagetkan. Bukan aku yang berisik, tetapi dia. Mungkin saja kehadiranku terlalu mengejutkan. Lantas ku minta maaf secepatnya. Namun, ini aneh. Alih-alih tenang, gadis itu malah kian nyaring dan dia seolah ingin menghindar, berkilah ke kiri lalu siap berlari. Sial, kakinya terlalu licin, terpeleset dia sebelum terbanting bersama pekik yang terakhir. Kak Mayang pingsan. Beriringan dengan itu, Bu Haryadi datang. Dia terkejut dan meminta bantuanku membawanya masuk ke kamar. Untung badannya kecil. Kemudian, ibu kos memintaku menjelaskan kejadian itu. Aku ceritakan saja apa adanya, diakhiri dengan, "Saya juga heran, Bu. Tahu-tahu dia histeris begitu." Tidak terlalu lama, Kak Mayang bangun dari semaputnya. Tangannya langsung memegangi kepala, mungkin masih pengar lantaran jatuhnya tadi cukup keras. Dia bertanya tentang apa yang menimpanya. Kujelaskan bahwa ia terpeleset dan jatuh dekat kamar mandi. Akan tetapi, dia segera mengingat kejadian yang terekam menurut versinya. Dia menatapku sebentar lalu memintaku mendekatkan kepala. "Jangan bilang siapa-siapa. Aku ingat, tadi aku melihat kuntilanak waktu keluar dari kamar mandi." Aku hanya diam. Bu Haryadi mendekat dari belakang dan ia bersyukur anak kosnya sudah siuman.
Kenapa kamu, Nak? Dengar-dengar kamu terpeleset dan jatuh. Kak Mayang mengulum senyum malu. Perlu diperiksa, Nak. Tidak apa-apa, Bu. Tadi itu aku cuma buru-buru. Ibu kos memilih tidak memperpanjang kejadian itu meski aku sudah cerita dengan versi yang sebenarnya. Sepertinya pemilik rumah, Kak Mayang, menyambar ceritanya yang belum tuntas. Kamu percaya dengan hal itu? Kuntilanak? Aku percaya. Itu mengerikan. Wajahnya itu seperti lembek. Tapi, aduh, aku jadi ingat lagi. Tidak perlu mengingatnya, Kak Mayang. Kamu istirahat saja. Tetap saja itu sangat seram. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Dia menggeleng. Tetapi setelah itu mengucapkan teorinya tentang rumah lama. Rumah ini berumur 100 tahun. Kamu pikir saja sendiri apa yang bisa terjadi. Wah, begitu ya, Kak. Kebetulan aku ingin mandi. Mau ketumani. Maksudnya aku tunggu di luar. Tentunya aku menolak kebaikannya. Kemudian ia hanya berpesan hati-hati. Sila. Tepat di depan pintu ia memanggil. Apa, Kak? Tadi kamu melihatku kepleset? Iya. Rasanya aku tidak melihat siapa-siapa kecuali si dia itu. Aku berpikir cepat untuk menghasilkan suatu kebohongan. Ku jawab, aku baru ingin keluar kamar, lalu ada suara keras dan teriakan kamu. Selepas kejadian itu, aku berpikir itu lebih merugikan untukku. Kak Mayang mengaku cuma melihat si makhluk halus padahal seharusnya tidak. Dia dan aku berjarak 2 meter. Entahlah, boleh jadi sosok itu berdiri menghalangiku atau ia membutakan pandangannya atau... mana mungkin. Demi waktu, kejadian itu dengan mudahnya dilupakan. Aku tidak pernah diganggu, demikian pula yang lain. Di samping itu rupanya, sebelum peristiwa sore itu tidak pernah terjadi keanehan. Bu Haryati sendiri tutup mulut. 1 bulan kemudian, malam hari, selesainya mengaji dan sholat isya. Hujan tumpah setumpahnya, tetapi aku ingat ada jemuran yang belum diangkat. Dengan membabi buta, aku berlari ke belakang di mana pakaian digantung sepanjang hari. Setelahnya aku kembali, melewati bagian semi terbuka yang agak gelap, tempat perkakas dan apa saja yang tidak terpakai. Kebetulan, Kak Sulis muncul juga dengan berlari. Ajaibnya, ia tiba-tiba mengerem, berteriak hingga kehabisan suara lalu balik badan dan kembali dengan pontang-panting. Sampai di rumah, Kak Sulis menyerbu. Kamu dari mana? Ambil jemuran. Dia mengawasi bawaanku yang bertumpuk-tumpuk. Kamu ambilkan bajuku. Iya, ini sekalian saja daripada basah kuyup. Tapi masih campur-campur. Aku pisahkan dulu ya. Kemudian, ia menunjukkan dirinya tidak terlalu acuh pada pakaiannya, malah menodong. Kamu tidak melihat apa-apa. Apa-apa itu maksudnya apa? Jadi, memang tidak melihat apa-apa ya? Tidak. Tapi aku melihat kamu berteriak di dekat gudang lalu balik arah. Aku lihat kuntilanak, Sila. Hah? Di mana kuntilanak? Rupanya Kak Mayang sudah bergabung dengan percakapan itu. Aku dari tadi langsung ingat peristiwa yang lalu. Semalaman, kami bertiga jadi mengulas kuntilanak. Dan bukan cuma kuntilanak, melainkan pocong, genderuwo, dan nama-nama yang lain. Cerita setan asik juga kalau diulas bersama-sama. Entah kalau sendiri. Bahkan aku sampai ketiduran di kamar Kak Sulis. Akan tetapi aku terjaga dari tidur karena rupanya tidur berdempet-dempet 3 orang itu tidak nyenyak. Pukul 23:51. Pelan-pelan, aku beringsut agar tidak membangunkan yang lain. Sebelum pulang ke kamar, aku lebih dulu mampir ke kamar mandi untuk melakukan hal yang biasanya. Rumah terasa sunyi, berbunyi menguing khas bunyi tengah malam. Aku tidak memikirkan banyak hal sebab kantuk masih menggelantungi mata.
Kemudian aku berjalan liap-liap dengan kepala menunduk, pikiran berada di atas kasur, tetapi kamar terasa amat jauh. Hingga sebersit suara membuatku seperti digebuk. Saat itu juga pandangan langsung terang. Selanjutnya aku tambah sadar bahwa itu bukan suara tetapi bunyi yang asalnya dari kamarku. Tidak jelas bunyi apa, hanya semacam kayu bergedek-gedek. Sejenak ragu menghinggapi benak, tetapi aku tahu tidak mungkin pula berdiri lama-lama di luar kamar. Akhirnya, dengan agak was-was, ku dorong pintu. Di dalam, tidak ada siapa-siapa, melainkan pintu lemari tampak berkibas pelan dengan sendirinya. Jujur, aku tidak siap. Percaya pada benda pusaka dan percaya dengan gaib itu dua hal yang berlainan. Aku segera memutuskan tidak mau tidur sendiri. Lantas, aku kembali ke kamar Kak Sulis, membuka pintunya dengan hati-hati. Namun, mereka ternyata tidur dengan kaki dan tangan terbentang sebegitu panjang. Aku hanya bisa menelan ludah. Kelihatannya sudah tidak ada lagi tempat untuk orang ketiga. Begitulah, aku terpaksa kembali ke kamar. Untuk satu alasan, pintu sebaiknya dibiarkan terbuka sedikit. Cerita-cerita setan ini baru terasa akibatnya. Beberapa area di kampusku, kata Kak Mayang, konon teramat angker. Dan kisah itu sekarang terkilas walaupun kampus dan rumah Bu Haryadi sama sekali tidak berhubungan. Namun, yang paling mengganjal otakku justru benda titipan Bapak. Kebetulan atau tidak kebetulan, ia tersimpan di dalam lemari, dan pintu lemarinya tadi bergoyang tanpa sebab. Pikiran ini tiada henti mencemaskan terlalu banyak soal. Semakin jauh aku malah mengira bukan rumah ini yang menyebabkan beberapa kekagetan, tetapi benda titipan Bapak. Oleh karenanya, ia harus dicarikan jalan keluarnya. Aku harus membuangnya besok, gumamku di atas kasur meski tidak yakin. Jangan dibuang, Nak. Astaga, siapa yang membisikkan itu? Jangan dibuang, Nak. Suara itu melirih amat dekat dari telingaku. Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Rupanya memang batu itu yang menjadi sebab. Mungkin saja itu benar bertuah, yang artinya dijaga oleh jin seperti benda-benda serupa lainnya. Daripada kabur, aku malah memilih jalan damai. Pelan-pelan mengatur nafas dan pikiran, kemudian berkata seorang diri, baiklah, aku tidak akan membuang batu itu, tapi mengembalikannya untuk Bapak. Tiba-tiba, gubrak. Kak Mayang? Itu terjadi begitu saja. Merinding setengah mati begitu pintu kamar dan lemari secara bersamaan dibanting. Aku menangis, meronta-ronta. Rupanya diri ini lebih ciut daripada yang kukira sebelumnya. Bapak, tidak terhitung berapa kali aku meracau, menyebut siapa saja yang ada di dalam pikiran, dari nama Tuhan sampai nama menantu Bu Haryadi. Akan tetapi rasa takutku justru makin menggumpal. Lalu, secara tiba-tiba, seperti kilatan petir, wujud itu rupanya telah berdiri di sebelah lemari. Mulutku sontak menganga, mataku dan matanya saling tertaut. Terkilas dalam kepala ucapan Kak Mayang tentang lembek pada sore hari itu. Namun, selebihnya aku tidak ingat lagi. Benda itu berhasil dibuang dengan cara yang teramat rumit dan perlu waktu serta ketabahan. Bapak mulanya menolak keras, tetapi jarak yang jauh menguntungkan aku dalam membuat keputusan. Tentang yang kualami malam itu baru dapat diketahui keesokan malam. Kata Kak Mayang dan yang lain-lain, aku berusaha menghancurkan apa saja. 1 pekan setelah benda klinik itu dibuang, aku harus pulang karena dikabari ibu bahwa Bapak mengalami pendarahan. Dia hanya bertahan semalam di unit intensif sebelum meninggal pada pagi harinya.